Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqih wa amdinanih. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul ada ridwanih. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa jami'i ikhwani amma ba'd. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan qawaid fiqhiyah yang kita ambil dari kitab Al-Khulasah fil Qawaid Al-Fiqhiyah inda Syafi'iyah. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah membaca yang muqaddimah dari mu'alif. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, nanti setiap pertemuannya kita akan murajaah secara ringkas apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di muqaddimah yang sudah kita bahas kemarin ya, kita sudah membahas ya atau membacakan muqaddimah dari mu'alif ya, yang mungkin kita bisa simpulkan dari muqaddimah yang kita bacakan kemarin ya, bahwasanya mu'alif ya, dalam muqaddimahnya beliau membuka ya dengan ya basmalah dan hamdalah ya. Dan ini merupakan hal yang menjadi kebiasaan ya para ulama ya, ketika memulai kitabnya. Kemudian di sana beliau menjelaskan tentang ya bayanu ahammi ilmu qawaid fiqhiyah, tentang penjelasan ya pentingnya ilmu qawaid fiqhiyah. Ya bagaimana peran ilmu qawaid fiqhiyah ya dalam syariat Islam. Ya, terkhusus terkait dengan masalah yang ada ya pada masa ke masa. Nah, kemudian bayanu ya manhajul mu'alif ya fi ta'lif. Ya, mu'alif ya menjelaskan tentang metode penulisan yang beliau tulis dalam kitabnya ini. Kemudian di akhir al-khitam ya penutup ya, yang mana di dalam penutup beliau mengucapkan ya syukur ya rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu ya kemudian menyempurnakannya kitab tersebut. I'tirafu bitaksir ya, penulis juga mengakui ya, kekurangan yang ada ya pada bukunya. Kemudian terakhir penulis berdoa ya kepada Allah yang mengharapkan ya agar amal tersebut amalan yang ikhlas ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi simpanan di akhirat dan juga bisa bermanfaat ya bagi penulis maupun pembaca kitabnya. Nah, ya kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Ya di pembahasan berikutnya ini ya mu'alif ya tidak langsung membahas ke kaidah, tapi juga ada madkhal, yaitu pengantar ya sebelum membahas ya kaidah-kaidah yang ada ya dalam qawaid fiqhiyah. Jadi beliau menulis sebelum pembahasan kaidah ada pengantar yang hendaknya untuk diperhatikannya oleh seorang yang akan mempelajari qawaid fiqhiyah. Nah, di sini ada madkhal ya, pengantar yang mana di situ ada beberapa pembahasan tentang makna al-qaidah ya, lugatan wa istilahan, tentang makna kaidah baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian tasmiyatu fanil qawaid al-fiqhiyah, penamaan ya bidang atau ilmu qawaid fiqhiyah ini penamaannya seperti apa. Kemudian al-farqu bainal qaidati al-fiqhiyati wa ba'dil istilahat al-musyabahah, tentang perbedaan antara qaidah fiqhiyah dan sebagian istilah yang hampir serupa. Kemudian aham yaitu ilmu qaidah fiqhiyah, tentang pentingnya ilmu qaidah fiqhiyah. Kemudian tentang masadir al-qaid al-fiqhiyah, tentang sumber dari al-qaid al-fiqhiyah. Kemudian al-istidlalu bil qaid al-fiqhiyah, ya beristidlal ya dengan qaid al-fiqhiyah. Kemudian kutubul qawaid al-fiqhiyah inda Syafi'iyah, kitab-kitab kaidah fiqhiyah ya dalam madhab Syafi'i. Kemudian sulamun ya ta'limiyun muqtarihun li ilmi al-qaid al-fiqhiyah, yaitu tahapannya, skema pembelajarannya yang diusulkannya dalam mempelajari ilmu qaid al-fiqhiyah. Nah, mungkin pada kesempatan ini ya kita akan membahas ya poin yang pertama ya terkait dengan makna al-qaidah yang lugatan wa istilahan. Nah, kita ya baca ya terkait dengan makna qaidah ya, makna al-qaidah lugatan wa istilahan. Ya, kita perbesar agar lebih jelas.
Ya, madkhal ini pengantar ya. Makna al-qaidati lughatan istilahan. Ya, makna qaidah secara bahasa maupun secara istilah. Ya, tentu ketika kita mempelajari sesuatu ya, definisi itu sangat penting. Ya, definisi sangat penting. Ya, menjadi kebiasaan para ulama ya. Biasanya ketika membahas sesuatu, mereka menyebutkan definisi terlebih dahulu. Ya, karena memang ini adalah hal yang penting. Maka ya di sini muallif ya menyebutkan tentang ya apa makna kaidah secara bahasa maupun secara istilah. Maka beliau mengatakan al-qaidatu lughatan ya, kaidah secara bahasa yaitu al-asasu. Ya, yaitu asas ya. Asas. Wa hiya tajma'u ala qawaid. Ya, jadi kaidah secara bahasa itu asas, dasar ya. Mungkin ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia asas, dasar. Yang mana ini jamaknya ya adalah qawaid. Jadi kaidah itu adalah mufrad, qawaid adalah jamak. Wa hiya ususun. Ya, asas itu mufrad, usus jamak. Jadi usus syai' wa usulihi. Ya, usul syai' wa usuluhu. Ya, yaitu dasar dari sesuatu dan prinsip atau pondasi yang asal dari sesuatu. Hisian kana dzalika syai' ya. Baik secara hisi, secara fisik ya. Dari sesuatu tersebut misalkan qawaidul bait ya. Seperti qawaidul bait yaitu pondasi dari rumah, dasar dari rumah. Au maknawiyan atau juga bisa secara maknawi qawaidid-din ya, seperti qawaidud-din ya, yaitu dasar ya, pondasi agama. Ai da'aimuhu, maksudnya da'aimuhu yaitu da'aimihi, pilar-pilarnya. Jadi di sini qaidah bermakna asas, yaitu dasar atau pondasi, bisa dimaknai secara hissi ya, secara fisik, atau secara maknawi, secara abstrak. Ya, tadi misalkan secara fisik ya qawaidul bait itu pondasi rumah. Ya, secara maknawi qawaiduddin yaitu pondasi agama. Wa qad warada hadzal lafdzu fil Qur'anil Karimi inda qoulihi ta'ala, dan sungguh ya datang lafaz ini ya, lafaz qaidah dalam Al-Qur'an ya ketika Allah berfirman wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Ya, dan ingatlah ya ketika Ibrahim ya meninggikan pondasi al-bait, yaitu rumah Ka'bah. Ya, wa Ismail ya, bersama Ismail. Ya, di sini al-qawaid ya, maksudnya adalah landasan ya, dasar pondasi dari Ka'bah. Kemudian ya wa qaulihi ta'ala, dan juga firman ta'ala fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Maka Allah SWT mendatangi ya bangunan mereka dari pondasinya. Fal qaidatu fi hatainil ayataini, maka ya kaidah dalam dua ayat ya al-karimatan yang mulia ini bimaknal asasi, maknanya asas, yaitu pondasi. Wa huwa ya, yaitu ma yarfa'u alaihi al-bunyan. Ya, jadi secara makna yaitu asas ya, yaitu ma yurfa'u alaihi al-bunyanu ya, yaitu sesuatu yang di atasnya ya bangunan itu berdiri ya. Nah, itu secara bahasa. Sekarang apa makna secara istilah? Ya, wastilahan dan secara istilah ya. Arafa Tajuddin As-Subki ya. Imam At-Tajuddin As-Subki rahimahullah ya, beliau ulama masyhur dalam mazhab Syafi'i, memberikan definisi ya al-qaidatu, kaidah ya, biqaulihi, dengan ucapan beliau ya, kata beliau kaidah yaitu hiya al-amru al-kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tufhamu ahkamuha minha. Ya, kata beliau ya bahwasannya kaidah yaitu al-amru al-kulli ya, yaitu perkara yang sifatnya menyeluruh ya, perkara yang sifatnya menyeluruh. Alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun ya, yang mana diberlakukan ya padanya banyak bagian ya, banyak bagian-bagian
ya tufhamu ahkamuha minha, yang kemudian bisa difahami hukum-hukumnya dari perkara yang sifatnya menyeluruh tersebut. Nah, ini makna yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki rahimahullah. Ya, kemudian muallif ya menerangkan tentang syarh ta'rif. Ya, artinya definisi tadi ya beliau terangkan per kata ya, per kalimat. Apa maksudnya? Tadi dikatakan bahwa al-amru kulli. Apa sih ya maksud al-amru kulli? Ya, qauluhu al-amru al-kulli, ucapan al-amru kulli ai alladhi yandariju tahtahu afradun aw juz'iyatun. Ya, maksudnya al-amru kulli di sini bahwasanya masuk ya padanya ya itu afrad, individu au juz'iyat atau bagian-bagian ya, ka lafdzil insani ya alladhi afraduhu zaidun wa amrun. Ya, contoh misalkan lafadz insan. Ya, lafadz insan ini adalah amr kulli, perkara yang sifatnya menyeluruh, yang mana masuk ya padanya yaitu Zaid. Ya, Zaid adalah bagian dari insan manusia, atau amr ya bagian dari manusia. Au lafdzis salat ya, atau lafaz salat alladhi afraduhu au juz'iyatuhu al-mafrudatu wan nafilatu. Ya, atau lafaz salat yang mana individu-individunya adalah ya, atau bagian-bagian yang kecilnya yaitu mafruḍah, artinya ya salat yang sifatnya wajib, ada salat yang sifatnya sunnah. Wa hakadha ya, dan demikian ya, fal qaidatu fi sighatiha kulliyatun ammatun. Maka demikianlah ya bahwasanya kaidah itu secara ungkapannya sifatnya itu kulliyah, ammah ya, sifatnya menyeluruh ya, sifatnya umum dan menyeluruh. Nah, kemudian berikutnya ya wa qawluhu, dan ucapan ya yang disebutkan dalam definisi tadi ya, yaitu yantabiqu ya ala juz'iyatin katsiratin. Ya, yantabiqu ala juz'in katsiratin, yaitu berlaku ya pada banyak ya bagian. Ya, maksudnya apa? Ai annal amra awil hukma al-kulli alladhi tufiduhu al-qaidah. Ya, bahwasanya perkara atau hukum yang sifat umum tadi yang diberikan faedah ya dari kaidah tadi ya, mahkumun bihi ala kulli far'in aw fardin min afradil kulli. Ya, maka dia ditetapkan ya hukumnya ya dengan perkara kulli tadi ya pada setiap cabang atau individu ya dari individu yang sifatnya kulli. Ya. Ya, jadi artinya bahwasanya al-amr al-kulli tadi ya itu diterapkan pada bagian-bagian yang banyak. Ya, jadi yang sifatnya umum tadi ya nanti bisa diterapkan pada bagian-bagian yang banyak. Nah, kemudian di sini ada ucapan penjelasannya, lakin qauluhu katsirah. Ya, ucapan ya katsirah tadi ya yufidu anna hukmal qaidati la yutabbaqu ala jami'i juz'iyatiha. Ya, kata katsirah kan banyak ya, memberikan faedah apa? Bahwasanya hukum kaidah ini tidak diterapkan pada seluruh ya bagian-bagian kecilnya. Wa inam aktsaruha, tapi ya aktsaruha banyak ya, artinya sebagian besarnya, mayoritasnya. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin tidak masuk ya. Itu dikatakan seluruhnya secara total. Ya, tapi katsirah banyaknya, mayoritasnya ya, sebagian besarnya. Bi'tibari annahu ya qad yujad lil qaidati mustathniyatun. Ya, karena apa? Karena ya terkadang ada ya, pada suatu kaidah mustathniyat ya, yaitu pengecualian. Wahia furu'un fi dhahiriha tabdu dakhilahu tahtal qaidah. Ya, yaitu ada permasalahan yang secara zahirnya itu nampak dia masuk pada kaidah tersebut. Ya, illa annaha ustuthniyat. Tetapi ternyata dia dikecualikan min tatbiqi al-hukmi min tatbiqi hukmil qaidati 'alaiha, dari penerapannya hukum kaidah tersebut ya pada hal atau pada masalah tersebut. Jadi nanti ada pengecualian dari kaidah ya.
yang mana secara zahirnya dia seperti masuk dalam kaidah ini, tapi tidak diterapkan ya. Maka ini adalah mustathniyat, pengecualian. Ya, nanti akan disebutkan bahwasanya pengecualian ini tidak kemudian mengatakan kaidah itu rusak atau lemah, tidak. Ya, nanti akan disebutkan. Wa qauluhu dan ucapan yang mendefinisikan tadi ya, Tujuan Subki ya, tufhamu ahkamuha minha, difahami ya hukum-hukumnya dari perkara yang kuli tadi, ai anna ahkamal furu'i awil juz'iyati ya tufhamu min lafdzil qaidah al-kulli wa hadza bayanun li thamaratil qaidah, bahwasannya ya hukum-hukum cabang atau bagian-bagiannya itu difahami ya dari lafadz kaidah yang sifatnya menyeluruh ya. Ya, ini merupakan penjelasan ya tentang thamaratul kaidah, buah manfaat dari kaidah ini. Artinya ya dengan kaidah tersebut ya di antara manfaatnya ya faedahnya yaitu bisa kita mengetahui hukum-hukumnya pada sebuah permasalahan. Nah, jadi di sini makna dari al-qaidah ya secara istilah. Ya, sekali lagi bahwasanya kaidah ya kita bacakan sekali lagi ya, yang mana disebutkan oleh Tujuan Subki, kaidah yaitu al-amru al-kulli, perkara yang sifatnya menyeluruh, alladzi yantabiqu alaihi juz'iyyatun katsiratun, yang mana ini bisa diberlakukannya pada ya banyak bagiannya yang kecil, tufhamu ahkamuha minha, yang kemudian bisa difahami hukumnya ya dari perkara yang sifat kulli tersebut. Nah, kemudian ya fal qaidatul fiqhiyah ya, maka kaidah fiqhiyah hiya ibaratun mujazatun tadhammanu hukman tashri'iyyan aman fil furu'i allati tadkhulu tahta mawdi'iha. Ya, maka kaidah fiqhiyah ya yaitu ibarat mujaz, yaitu ungkapan yang ya mujaz, yang ringkas ya, tadhammanu hukman tashri'iyyan, yang mengandung hukum ya syariat, aman secara umumnya, fil furu' ya pada cabang-cabang ya, allati tadkhulu tahta mawdu'iha, yang masuk ya di bawahnya ya pembahasannya. Nah, jadi sekali lagi ya bahwasannya kaidah fiqhiyah ya adalah ungkapan yang ringkas ya, yang mencakup hukum syariat ya umum pada cabang-cabang yang termasuk dalam ruang lingkupnya ya. Kemudian wa tatajaddadu bi tajaddudil zaman, dan dia akan ya diperbaharui ya, akan berkembang ya sesuai dengan ya perkembangan zaman. Ya, fatashmalu makana wa ma sayakun, dan ia mencakup apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, min waqa'i ya, dari suatu kejadian, wa hawadits atau peristiwa. Famizatuha ya, dan keistimewaan kaidah fikih ini yaitu ijazuz sighah ya, ijazuz sighah, yaitu ya ringkasnya ungkapannya ya, ma'a umumil makna ya, dalam umum ya makna. Artinya ijazuz sighah ya ringkas bentuknya, tapi mencakup ya umum ya dalam maknanya ya, wal isti'abu lil furu' wal juz'iyah, dan ia mencakup ya cabang-cabang dan bagian-bagian yang lebih kecilnya. Nah, jadi ini keistimewaan kaidah fiqhiyah, yaitu secara sighah, secara bentuk itu ringkas, tapi maknanya umumnya sehingga bisa masuk cabang-cabang yang banyak. Nah, kemudian wa wujudul mustathniyat la yunaqidu ya kulliyatul qaidatil fiqhiyah. Ya, kemudian adanya pengecualiannya itu tidak kemudian bertentangan ya dengan sifat kulliyah ya, sifat umumnya dari qaidah fiqhiyah. Ya, jadi karena dikatakan kuliah kan sifatnya menyeluruh, tapi kok ada pengecualian, maka pengecualian ini ya tidak kemudian bertentangan dengan sifat kaidah fikih yang sifatnya kuliah. Nah, bagaimana kemudian hal ini? Ya, maka
Kemudian di sini dijelaskannya wa bayanuhu min wujuh. Ya, artinya tidak bertentangan ya, maka akan dijelaskan dari beberapa sisi. Ya, jadi adanya pengecualian tidak bertentangan dengan sifat kaidah, ya kaidah sifatnya kulliyah. Bagaimana ya keterangannya? Yang pertama ya, anal qaidata ya kulliyatun fi sighatiha wa nafsiha bin nazar ila al-asl. Bahwasanya kaidah itu bersifat menyeluruh ya dari bentuknya ya atau pada zatnya ya dilihat dari asalnya, dari dasarnya. Li'anna al-asla fiha an takuna kadzalik. Ya, karena memang asalnya demikian. Wa anna khuruja ba'dil furu'i anha la yadur ya wa la yu'athiru. Dan keluarnya sebagian cabang ya permasalahan dari kaidah tersebut la yadur ya tidak merusak ya dan juga tidak berpengaruh. Ya tidak mempengaruhi. Wa takunu istithna'an min al-qaidah, dan iya ya artinya yang tidak masuk dalam kaidah tersebut menjadi pengecualian ya dari kaidah tersebut. Ya li'anna kulla qaidatin aw mabda'in aw aslin lahu istithna. Ya karena setiap kaidah, setiap prinsip, ya, setiap dasar ya itu memiliki pengecualian. Wa hadzal istithna'u la yughayyiru min haqqil asli awil mabda'i. Ya, maka pengecualian tersebut tidak merubah hakikat dari dasar atau suatu prinsip. Nah, yaqulu Asy-Syatibi ya berkata Imam Syatibi rahimahullah ya, ta'yidan lihada untuk mendukung ya hal yang tadi disebutkan ya bahwasanya pengecualian dalam kaidah itu tidak akan merusak kaidah tersebut ya. Beliau mengatakan ya, innal amra al-kulli ya, bahwasanya perkara yang sifatnya menyeluruh idza tsabata apabila telah ditetapkan fatakhallufu ba'dil juz'iyati an muqtadahu la yukhrijuhu an kaunihi kulliyan. Ya, jadi apabila perkara kulli itu sudah ditetapkan, maka kemudian ada hal-hal yang terlepas ya dari bagian-bagian kecil ya dari tuntutan kaidah tersebut, tidak mengeluarkan keberadaan kaidah itu sifatnya kulli. Ya, jadi sekali lagi apabila perkara kulli itu sudah ditetapkan ya, maka terlepasnya beberapa bagian dari tuntutannya tidak mengeluarkan dari sifat menyeluruh tersebut. Ya, wa aidon dan juga fa'inal ghaliba al-aktsari ya mu'tabarun fi syari'ati i'tibar al-qat'i. Maka suatu yang ghalib ya, suatu yang dominan al-aktsari ya mayoritas ya itu mu'tabarun dianggap dalam syariatnya i'tibar al-qat'i, yaitu anggapan yang pasti. Nah, ini alasan atau jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan masalah ini ya, bahwasanya istithna'u far'in ma min hukmi qaidatin ma yalzamu minhu indira hadhil mas'alah. Nah, jadi istithna'u far'in ma min hukmi qaidatin ma yalzamu minhu indiraju hadhil mas'alah tahta hukmi qaidatin ukhra. Bahwasanya pengecualian suatu cabang dari hukum suatu kaidah ya mengharuskan ya cabang tersebut ya berada di bawah hukum kaidah lain. Fal mas'alatu al mukhrajatu tandarju zahiran tahta hukmil qaidati walakinnaha fil haqiqati mundarijatun tahta hukmi qaidatin ukhra. Nah, maka cabang permasalahannya yang dikeluarkan dari yang zahirnya itu masuk pada suatu hukum kaidah, akan tapi pada hakikatnya dia masuk pada kaidah lain. Wa hadza min babi tanazu'il mas'alah baina qaidataini. Nah, ini adalah merupakan bab ya terkait dengan pertentangan antara dua kaidah dalam satu masalah. Ya. Jadi ada satu kaidah yang secara zahirnya dia masuk satu kaidah, tapi ternyata dia masuk kaidah lain. Ya, maka kemudian hal tadi ya karena memang ada kemiripan sehingga dia bukan masuk dari kaidah tersebut, tapi masuk ke kaidah yang lain. Qala Ibnu Muthir ya, berkata Ibnu Muthir ya rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna qaidah haqqaqtal qaidata
wa nadarta fi ma yatafarra'u 'alaiha wa wajadta furu'an muwafiqatan laha wa furu'an mukhalifatan fa'lam anna dzalika laisa li khalifil qaidah. Ya, kata beliau, ketahuilah ya bahwasannya jika engkau telah menetapkan suatu kaidah dan engkau melihat bahwasanya apa? Di cabang kaidah tersebut ya, engkau dapatkan ada cabang-cabang yang muwafaqah ya, yang sesuai, dan juga ada cabang-cabang yang mukhalifah ya, yang tidak sesuai ya, menyelisihi. Maka ketahuilah bahwasanya hal tadi ya itu bukan apa? Bukan karena rusaknya kaidah tersebut. Ya, bukannya rusaknya kaidah tersebut. Walakin akan tapi takunu ya qaidatun ukhra aula bitilkal furu' ya minal ula. Akan tapi kaidah cabangnya ya, atau kaidah lain yaitu lebih utama daripada kaidah yang pertama. Jadi keberadaan kaidah yang lainnya itu aula, yaitu lebih layak bitilkal furu' dalam permasalahan yang tadi minal ula, daripada kaidah yang pertama. Jadi ya dia dikeluarkan dari kaidah yang pertama masuk ke kaidah yang lain karena memang itu lebih berhak ya dimasukkan ke dalam kaidah yang lain. Fa idza taraddada al far'u baina qaidataini khurija ala ulahuma bihi wa aqwahuma alaihi. Maka ya jika ada cabang yang kemudian dikeluarkannya atau apabila ada cabang yang ragu antara dua kaidah ya, maka dikeluarkan ya berdasarkan kaidah yang lebih utama atau kaidah yang lebih kuat darinya. Jadi ini jawaban yang kedua terkait dengan bahwasanya pengecualian itu tidak menghilangkan sifat kulli dari kaidah. Kemudian yang ketiga ya, untuk menjawab pertentangan tadi ya, al-istithna'u ya minal qaidah yastanidu ila dalilin, bahwasanya pengecualiannya dari kaidah itu didasarkan pada dalil ya, pada dalil. Imma min nasin, boleh jadi dalil tersebut dari nas ya, atau dari Al-Qur'an maupun hadis ya. Au ijma'an, atau ijma', au qiyasin, atau dari qiyas. Maka di sini di catatan kaki ya ada penyebutan contoh. Ya, misalkan pengecualian kaidah yang terambil dari nas ya. Di sini ada catatan kaki nomor 3. Ya, mithaluhu istithna'u suqutil bikri. Misalkan contohnya pengecualian dari diamnya al-bikr, yaitu seorang gadis, min qaidati la yunsabu li saqiti qaulun. Ya, tidak boleh disandarkan pada orang yang diam suatu ucapan. Linasid dal ala istithna, karena nas menunjukkan hal tersebut. Jadi di sini ada kaidah ya, dalam kaidah fikih, yaitu kaidah la yunsabu li saqiti qaulin. Tidak boleh menyandarkan ya kepada orang yang diam suatu ucapan. Nah, di sini ini ada pengecualian ya terkait dengan hal tersebut ya, yaitu wanita yang masih gadis ya, ketika ditanya mau nggak menikah dengan si fulan, dia diam. Nah, secara kaidah kan dia nggak boleh kita katakan dia itu setuju, karena apa? Karena dia diam ini kan tidak berkata. Tapi dalam kaidah ini diamnya dia itu menunjukkan setuju. Nah, ini kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Nanti ada pembahasan di halaman berikutnya. Au ijma'an, atau ijma'in, atau secara ijma'. Ya, contohnya apa? Ini ada contoh, mithaluhu istithna'ul iqrah ala qatil muslim min qaidati ad-daruratu tubihul mahdhurat. Misalkan contohnya pengecualian dari misalkan orang yang dipaksa membunuh saudaranya muslim, maka ini enggak boleh ya. Pengecualian dari kaidah apa? Dari kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat ya. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Artinya membunuh itu kan enggak boleh ya, tapi karena ada darurat boleh membunuh. Ya, tapi hal ini tidak berlaku ya kalau yang dibunuh itu seorang muslim. Ya, kenapa? Faqad ajma'a al-fuqaha'u. Ya, ulama fikih telah sepakat ya ala anna man ukriha ya ala qatl nafsi fa innahu la yajuzu lahu dzalik bihalin. Barang siapa yang dipaksa ya untuk kemudian membunuh suatu jiwa, maka dia tidak boleh ya untuk membunuh ya dalam kondisi apapun. Walau ada imtina'uhu ila halakihi. Ya, walaupun misalkan ketika dia menolak membawa pada kebinasaannya. Artinya misalkan si A dipaksa untuk membunuh si B. Ya, kalau enggak mau membunuh si B, si A akan dibunuh. Ya, karena si B ini seorang muslim, enggak boleh kemudian dia membunuh si B. Walaupun nanti akhirnya dia terbunuh. Nah, ini kan pengecualian dari kaidah apa? Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya. Suatu yang darurat
ya itu dibolehkan, membolehkan sesuatu yang dilarang, tapi dalam hal ini tetap dilarang untuk membunuh jiwa seorang muslim. Atau dengan qiyas, ya. Di sini ada contohnya ya, di apa namanya, terangkan nomor 5 ya. Dikatakan ka istitsna'i sihhati ba'il mu'athah min qaidati al-ibadatu muhakkamah atau al-'adatu muhakkamah bil qiyasi 'ala nikahi fi ishtirati as-sighah. Ya, misalkan pengecualian tentang kesahan jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah itu jual beli tanpa lafaz ya. Kita misalkan memberi uang, kemudian pembeli memberi uang, penjual memberikan barang, itu mu'athah. Nah, kalau secara kaidah kan apa? Al-'ada muhakkamah. Kan ini adah yang tersebar ya. Secara kaidah apa? Al-'ada muhakkamah. Ada itu menjadi suatu hukum. Tapi kaidah ini tidak berlaku ya pada kasus tadi. Kenapa? Kan ini termasuk dikecualikan. Kenapa? Karena ya dalam mazhab Syafi'i ya jual beli itu harus dengan lafaz sebagaimana apa? Pernikahan. Ya, sehingga ya saya beli, saya jual itu harus ada lafaz. Kalau hanya saling memberi itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nah, wa hadza dalilu kasyafa anna al-far'a al-mustathna lam yadkhul ta'ta hukmil qaidah. Maka dalil ini ya menunjukkan bahwasanya cabang itu dikecualikan ya dan tidak masuk ya di bawah hukum kaidah. Fatabqa al-qaidatu ala kulliyatiha, sehingga kaidah tersebut ya tetap ya pada sifatnya yang kulliyah, yang sifatnya menyeluruh. Wa dzikrul far'i al-mustathna, dan penyebutan ya cabang yang dikecualikan tersebut ya tahtaha, yang ada di bawahnya, li bayani anna tasyabuha fi surati la yastalzam ad-dukhula tahta hukmin wahidin li adami tahaqquqiyya syarti ad-dukhuli tahta hukmul qaidati au wujudi man'in. Ya, maka di sini bahwasanya adanya kaidah yang dikecualikan tersebut ya, itu sebenarnya ada tujuannya, yaitu untuk ya menjelaskan bahwa kemiripan suatu bentuk ya tidak mengharuskan dimasukkan dalam hukum yang sama. Ya, karena apa? Karena tidak terpenuhinya syarat. Ya, karena tidak terpenuhinya syarat ya untuk masuk ya di bawah hukum kaidah tersebut. Atau karena apa? Karena adanya apa? Adanya penghalang ya. Nah, jadi ini sekali lagi 3 jawabannya yang ingin mu'alif jelaskan bahwasanya pengecualian tersebut tidak menafikan hukum kaidah yang sifatnya kulli, yang menyeluruh. Kemudian beliau menyebutkan tentang kaidah ya yang tadi sifatnya menyeluruh. Yang misalnya dzalik ya, contohnya qaidatu la yunsabu lisakitin ya qaulun. Tidak boleh menyandarkan kepada orang yang diam suatu ucapan. Nas alaihi asy-Syafi'i. Ya, jadi ini kaidah yang juga Imam Syafi'i ya menyatakannya kaidah ini. Fahiya qadiyatun kulliyatun. Maka ini adalah pernyataan yang sifatnya kulli ya, umum ya. Yadkhulu tahta tahta hukmiha juz'iyatun. Maka masuk ya di bawahnya ya hukum cabang-cabang au furu'in, atau bagian-bagian kecil atau cabang-cabang ya kathiratun yang banyak, minha ala sabil tamthil mayali, di antaranya ya sebagai contoh nanti akan disebutkan sebagai berikut. Jadi cabang-cabang apa namanya dalam kaidah ini ya disebutkan ya. Contoh misalkan yang pertama, misalkan sakata an qat'i adwin minhu lam yasqut dhamanuhu al jani. Nah, misalkan ada seorang yang diam ketika anggota badannya dipotong, maka diamnya dia tidak menggugurkan ya harusnya ya pelaku tadi untuk ganti rugi ya. Jadi wala yu'addu ya as-suqutu ridhan lil qaidah, maka tidak dianggap diamnya korban tadi ya sebagai bentuk ridho ya lil qaidah, berdasarkan kaidah tadi. Jadi ya seorang yang tadi misalkan ada penjahat yang kemudian korbannya dipotong tangannya, dia diam, tidak melawan, tidak juga mengatakan jangan, maka diamnya dia bukan berarti ya wah dia ini ridho, kan diam ya, kalau harusnya kan dia melawan ya. Jadi dia tidak mengatakan apapun ya bukan berarti ridho ya, karena la yunsabu lisaqiti qaulun, jangan
menyandarkan kepada yang diam suatu ucapan. Kemudian yang kedua ya, yaitu atlafa ya, atlafa syai'un min malihi ma'al qudrati ala daf'i. Misalkan hilang sesuatu ya, harta ya, padahal dia mampu untuk membela diri ya. Lam yaskut ya dhamanuhu 'alal jani, maka tidak menjadi gugur ya ganti rugi ya pada pelaku kejahatan tadi ya, orang yang melakukan kejahatan mengambil hartanya. Waliyata baru as-suqutu ridhan lil qaidah. Ya, waliyata baru ya as-suqutu ridhan lil qaidah. Maka dia dianggap diamnya dia itu sebagai bentuk ridho ya, berdasarkan kaidah yang tadi disebutkan. Artinya diamnya dia jangan dikatakan dia ridho ya, karena apa? Karena tidak boleh menyandarkan suatu ucapannya kepada orang yang diam. Nah, kemudian yang ketiga ya, contoh yang ketiga dari kaidah penerapan kaidah lain sabul sakin qaulun walau humila ya min majlisil khiyari walam yamna'u minal kalami lam yabtul khiyaruhu. Kalaulah seorang dibawa ya di majlis khiyar. Nah, nanti dalam jual beli itu ada khiyar majlis ya. Artinya seorang boleh melanjutkan atau membatalkan jual belinya ya ketika masih ada di majlis. Nah, di situ dia tidak dilarang untuk berucap ya. Nah, tidak dilarangnya berucap tadi ya tidak membatalkan khiyarnya. Artinya misalkan ada yang beralasan, kenapa enggak dari tadi bilang ya batal enggak jadi pembeliannya. Ya tetap diamnya dia ya itu tidak menjadi bolehnya kemudian kita menggagalkan khiyar tersebut. Nah, fahadhi juz'iyatul qaidati ya. Maka inilah ya bagian-bagian ya kecil ya dari kaidah in tabaqa 'alaiha hukmul kaidah, yang berlaku ya padanya hukum kaidah. Walaha mustathnayatun, dan ia memiliki pengecualian minha ala sabil tamtsil ya, di antaranya sebagai contoh saja ya, yaitu suqutul bikri ya fin nikah. Ya, ini sudah disebutkan sebelumnya ya, yaitu diamnya gadis ya dalam pernikahannya ketika dia misalkan ada laki-laki yang melamarnya. Ya, maksudnya idun lil waliyyi bitazwijiha. Diamnya dia itu merupakan izinnya wali ya untuk dia dinikahkan ya oleh walinya. Qama maqam nutqiha. Maka dia menempati posisi ya seperti dia berbicara bil idzni dengan izin ya. Khabar yang sahih, berdasarkan kabar yang sahih. Artinya seorang wanita yang diam ya harusnya kan tidak dikatakan ya berarti dia setuju. Kenapa? Ya karena diam itu tidak berkata. Ya, tapi dalam kasus ini dikecualikan, diamnya dia itu dianggap setuju. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, la tunkahu al-ayyamu ya hatta tustamar wa la tunkahul bikru ya hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Ya, kata Rasulullah ya janganlah atau ya janda ya tidak dinikahi ya hingga dia diminta pendapatnya, dan juga gadis tidak dinikahi ya hingga dia diminta izinnya. Maka para sahabat mengatakan bagaimana izinnya? Ya, kata Rasulullah yaitu antas kuta ya, yaitu ketika dia diam, maka diamnya dia itu dianggap izin atau setujunya dia. Maka ini adalah pengecualian dari kaidah ini. Jadi ini terkait dengan apa itu kaidah dan bagaimana sifatnya dan bagaimana penerapannya. Nah, mungkin itu saja ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya باذنillah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.